Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa belajar bersama. Semoga Allah taala menjadikan majelis kita di Masjid Al-Burhan, musola ya. Mohon maaf dikoreksi, musola Al-Burhan. Semoga jadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini musola tapi rasa masjid. Alhamdulillah. Namun gak jadi masalah jamaah, karena sebenarnya istilah musola dalam fikih tentang masalah tempat ibadah semuanya disebut dengan masjid. Maka ada istilah masjid jamaah, ada istilah masjid jami'. Masjid jami' itu apa? Masjid jami' adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumatan. Kalau bahasa kita ya masjid. Sedangkan masjid jamaah adalah masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi dipakai untuk sholat jamaah 5 waktu. Disebut dengan masjid jamaah. Sehingga dua-duanya disebut masjid, cuman pembedanya yang satu disebut jami' ketika dipakai untuk Jumatan, yang satu tidak disebut jami' tapi disebut jamaah karena dia tidak digunakan untuk Jumatan. Dan di zaman Nabi SAW ada beberapa masjid di sekitar Masjid Nabawi yang itu tidak digunakan untuk Jumatan. Karena itu pada waktu Jumatan semua masjid itu kosong saat ibadah Jumat. Semuanya kumpul di Masjid Nabawi. Sehingga masjid jamaah hanya diisi oleh jamaah ibu-ibu. Dan karena itu ketika sholat 5 waktu, Masjid Nabawi tidak selamanya penuh. Kadang ada beberapa shaf di belakang yang kosong. Kemana para jamaahnya? Mereka sholat di masjid jamaah atau di musola-musola yang dekat dengan rumahnya. Salah satu di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abu Bakrah Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana beliau radhiyallahu anhu itu pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam posisi ruku'. Lalu Abu Bakrah radhiyallahu anhu bertakbir, takbiratul ihram, kemudian beliau ruku' dan berjalan dalam posisi ruku' hingga tiba di shaf. Padahal sebelumnya beliau sambil berlari, sehingga menimbulkan kegaduhan di Masjid Nabawi. Maka selesai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil fa'il, siapa tadi yang melakukan tindakan seperti ini, yaitu gedebak-gedebuk di masjid, lalu kemudian dia jalan sambil posisi ruku'. Ana ya Rasulullah, jawab Abu Bakar. Aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu, tapi praktek seperti ini jangan diulangi. Sebab orang ketika mengejar jamaah tidak boleh sambil berlari. Kenapa Pak? Karena dikhawatirkan ketika dia sampai di shaf, nafasnya tersengal-sengal, ngos-ngosan. Sebab dia ngejar imam. Karena itu Rasulullah SAW meminta, fa'alaikum bis sakinati wal waqar. Lakukan dengan tenang dan tenang. Enggak perlu berlari. Karena sekalipun kita telat, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ketemu imam dalam posisi gerakan apapun, langsung ikuti. Dan yang ketinggalan silahkan ditambahkan kekurangannya. Baik. Selanjutnya ada salah satu jamaah yang bertanya kepada saya, kok bisa antum ngisi di musola Al-Burhan? Loh, memangnya kenapa? Memang jarang beberapa pengajar yang ngisi di sini.
Maka saya sendiri juga nggak tahu, mungkin ada kesamaan peci, Pak. Cuman mohon maaf, ini mereknya bukan Awing, Pak. Bukan dalam rangka promosi ya. Taib, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar tentang bagaimana agar harta yang kita miliki bisa semakin berkah. Karena sesungguhnya nilai kebaikan dari harta seorang muslim tidak dilihat dari kuantitasnya, tidak dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari sejauh mana dia memberikan manfaat. Sebab sesuatu yang jika tidak memberikan banyak manfaat, berarti perbuatan itu atau sesuatu itu tidak termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pujian untuk makhluknya yang memberikan manfaat bagi yang lain. Allah banyak memberikan pujian untuk para makhluknya yang berkah bagi yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa pada waktu berada di gendongan ibunya, beliau berbicara, dan salah satu di antara kalimat yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikanku sebagai hamba yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memberikan wasiat kepadaku untuk salat dan zakat sepanjang hidupku. Karena itulah di antara makhluk yang diberkahi oleh Allah adalah makhluk yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam disebut oleh Allah sebagai makhluk yang diberkahi karena beliau banyak memberikan kebaikan bagi yang lain dengan mengajarkan agama kepada yang lain, mendakwahkan Islam kepada yang lain. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebut wilayah yang di situ banyak memberikan kebaikan bagi penduduknya dengan tempat yang berkah. Contohnya di mana? Kota suci Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah. Bakkah itu di mana, Pak? Nama lain dari kota Mekah. Mubarakan, yang itu merupakan kota diberkahi. Apa bentuk keberkahan kota Mekah, jamaah? Apa bentuk keberkahan kota Mekah? Orang yang beribadah di sana nilai pahalanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang beribadah di selain kota Mekah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebut Baitul Maqdis dan apa yang ada di sekitarnya sebagai kota yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidi al-aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci zat yang aku berangkatkan di waktu malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlah, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga Baitul Maqdis termasuk di antara tempat yang berkah. Ibadah di sana punya nilai yang lebih dibandingkan ibadah di selain tempat itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut hujan sebagai air yang berkah karena dia banyak memberikan kebaikan bagi siapapun yang mendapatkannya. Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari langit ma'an mubarakan, air yang diberkahi, dan yang dimaksud di situ adalah air hujan. Kenapa? Karena seperti yang kita pahami, semua makhluk membutuhkannya.
Bahkan Allah jadikan air sebagai sumber dari kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan dari air segala sesuatu bisa menjadi hidup. Demikian pula ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebagai sesuatu yang berkah. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itulah kitab yang aku turunkan kepadamu dan dia diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pujian untuk makhluk yang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu agar kajian kita lebih berkah, lebih maksimal, kami berharap kepada Bapak Ibu yang membawa anak agar dikondisikan ya. Agar dikondisikan. Baik, silahkan duduk adik-adik, ikut belajar bersama Bapak Ibunya. Tidak boleh lari-lari, tidak boleh bermain di tangga. Semuanya ikut ngaji ya. Siap ikut ngaji? Coba adik-adik dengarkan suara Ustadz. Enggak ada suaranya. Diam sejenak. Alhamdulillah, semuanya mulai tenang. Tayyib. Karena konsentrasi terganggu kalau banyak suara tangisan, suara anak-anak. Baik. Nah, rame lagi, Masya Allah. Sabar Pak ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Ini masjid ramah anak Pak ya. Baik, silakan didampingi ya. Sebaiknya didampingi sehingga tidak dibiarkan lari-lari. Dikasih kesibukan apa yang kira-kira tidak membuat mereka ribut. Tayyib. Kita lanjutkan. Maka seperti itu pula, ketika kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berusahalah untuk menjadi manusia yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Manusia yang berkah. Manusia yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Semakin banyak manfaat yang bisa Anda berikan kepada yang lain, semakin mendekati kondisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara manfaat itu adalah manfaat dari harta yang kita miliki. Sebab ketika Nabi SAW mensabdakan kepada kita agar kita menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain, di kesempatan yang lain beliau juga menyebutkan bahwa potensi manusia itu berbeda-beda. Karena jika yang dimaksud memberikan manfaat bagi yang lain hanya terbatas menyampaikan pengajian, mungkin ada banyak orang yang belum memenuhi syarat. Dan bahkan banyak orang yang dia merasa tidak punya kelayakan untuk menyampaikan pengajian. Sehingga kalau yang dimaksud dengan manfaat adalah ngajar ilmu agama, mungkin banyak orang yang tidak bisa memberikan manfaat itu. Terus apa yang dimaksud memberikan manfaat itu? Rasulullah SAW gambarkan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, An-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang. Jamaah, barang tambang itu nilainya sama atau beda-beda? Ada golongan A, ada tambang golongan B, ada barang tambang golongan C, begitu ya. Dan masing-masing golongan punya nilai yang berbeda. Rasulullah SAW memberikan gambaran, an-nasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang yang dia punya nilai yang berbeda-beda sesuai dengan golongannya. Dan mereka satu sama lain saling melengkapi. Sehingga Anda bisa perhatikan ya. Gak ada ceritanya orang ketika membuat sebuah bangunan, dia hanya membutuhkan barang tambang yang mahal-mahal saja. Saya hanya butuh emas saja,
Yang emas saya tidak mau. Apa kamu mau nguruk tanahmu pakai emas? Atau bangun tembok pakai emas? Tidak mungkin. Dia butuh kerikil, dia butuh tanah uruk, dia butuh semen, dia butuh bata, dia butuh batu dan aneka kebutuhan yang lainnya. Dan itu nilainya berkelas. Ada yang segunung 1 juta. Ada yang cuma 1 gram 1 juta. Ada yang mahal, ada yang murah. Ketika semuanya disusun, jadilah satu bangunan yang saling melengkapi. Interaksi kita kan demikian. Interaksi kita demikian. Sehingga manusia dengan kondisi berkelas tadi, ada di antara mereka yang Masya Allah nilainya mahal. Dimanapun dia berada, umat membutuhkan. Dimanapun dia berada, bisa memberikan solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Dimanapun dia berada, banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi orang ini tidak bisa menyelesaikan semua urusan. Dia butuh A, dia butuh B, dia butuh C. Seorang ustadz misalnya, Anda anggap Anda ulama, Masya Allah Pak, ulama ini ilmunya sangat mumpuni, bisa menjelaskan banyak kasus di masyarakat. Dan beliau juga dermawan, beliau punya kekayaan. Tapi kan gak bisa diselesaikan semua. Dia tetap butuh orang lain yang membantu urusannya. Jangankan manusia biasa, seorang nabi sekalipun butuh orang lain untuk bersama-sama berjuang dalam menyebarkan Islam. Sehingga Allah ciptakan para sahabat, Allah tunjuk mereka dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani dakwah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia punya keterbatasan, dia tidak bisa menyelesaikan seluruh urusan. Tayyib. Maka demikian pula dalam interaksi kita jamaah. Barangkali ada di antara jamaah yang punya potensi di bidang A, ada punya potensi di bidang B, ada punya potensi di bidang C. Dan masing-masing ketika dilakukan saling melengkapi, maka insya Allah akan tercipta kerjasama yang baik untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Ada model orang, nek diajak ngaji, gampang ngantuk, Masya Allah. Tapi nek kon kerja bakti, paling sregep Pak nggih. Kon gotong-gotong, kon angkat-angkat, itu paling sregep. Giliran dia disuruh ngaji, dia paling ngantuan. Sebaliknya, ada yang ketika disuruh ngaji, mungkin dia berada di paling belakang, melipir-melipir golek senderan. Tapi insya Allah ini urusan snack pengajian tak cukupi. Jamaah insya Allah gak kaliren, sehingga dia kasih snack kepada jamaah. Masing-masing orang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan yang berbeda-beda. Itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Beliau sebut manusia itu seperti barang tambang. Lalu beliau mengatakan, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Orang yang terbaik di kalangan mereka dalam Islam adalah orang yang memiliki banyak kelebihan di masa jahiliyah, artinya sebelum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, dia menjadi orang yang terbaik idza faquhu, dengan satu syarat. Dia paham masalah agama. Dia punya ilmu agama. Kenapa perlu ilmu agama di sini? Karena manusia mindset hidupnya itu dikendalikan oleh ideologi. Dan ideologi yang tertanam pada diri kita sumbernya adalah ilmu yang kita pelajari. Makanya kalau orang salah belajar ilmu, salah guru, nanti podcastnya jadi ngawur. Masya Allah. Ketika orang itu salah guru, mindsetnya berbeda. Karena itulah dulu ada seorang ulama di kalangan tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang menata ideologi yang ada pada dirinya. Dia sedang membangun ideologi. Fandur amman ta'khuduna dinakum.
Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Kalau yang dijadikan sebagai sumber agama adalah orang yang punya pemikiran menyimpang, maka nanti akan berpengaruh kepada muridnya. Tapi kalau sumber agama adalah orang yang luar biasa ilmunya, sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala, akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat bagi kaum muslimin. Kita bisa lihat ya, para sahabat mereka memperjuangkan Islam itu dalam waktu yang relatif sangat singkat. Namun Islam bisa tersebar sampai ke penjuru berbagai benua, masuk ke benua Afrika, Asia Timur. Di masa Utsman, wilayah kaum muslimin sudah sampai di Azerbaijan. Di masa Utsman bin Affan, wilayah kaum muslimin ke utara itu sudah sampai di Azerbaijan. Belum lagi ketika masa Abbasiyah, masa Umayyah, kemudian masa Abbasiyah, Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dan itu tidak lama. Mereka bisa menguasai berbagai macam daratan di muka bumi ini dalam waktu yang relatif sangat singkat. Bersumber dari satu orang, siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena gurunya orang yang hebat, maka muridnya juga orang yang hebat. Tayyib. Karena itulah jamaah, belajar ilmu agama mengendalikan bagaimana cara orang itu dalam memberikan dan menyalurkan potensinya. Kiri yang depannya kosong nih. Ini sebaiknya saya ke sini atau ke sini, Pak? Kita lanjutkan ya. Jadi kata kuncinya pengendali agar orang itu bisa menyalurkan minatnya, bakatnya, kepribadiannya, potensinya dengan baik adalah ilmu agama. Dan itulah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari. Hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari, hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Isi dari dunia ini hanya ada 4 tipe manusia. Isi dari dunia ini hanya ada 4 tipe manusia. Ya, dihafalkan ya, barangkali masuk ujian. Nanti insya Allah ada ujiannya ya, berhadiah. Innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya isi dunia ini hanya ada 4 tipe manusia. Dan 4 tipe ini kombinasinya adalah antara potensi harta dengan ilmu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan rincian. Yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan dia diberi ilmu. Fayattaqi fihi rabba wa yasilu bihi rahima wa ya'lamu fihi haqqa. Maka dia gunakan hartanya itu untuk bertakwa kepada Allah, digunakan untuk nyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi'a'lal manazil. Manusia jenis yang pertama ini manusia yang tingkatannya paling tinggi. Diberi oleh Allah potensi dan dia gunakan potensinya itu sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga potensi itu banyak memberikan manfaat bagi umat. Yang kedua, warajulun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu agama, tapi dia nggak punya harta. Wa huwa shadiqun niyah. Karena pemahaman dia kepada agama, dia punya ilmu agama, hatinya adalah hati yang baik, dia punya niat yang jujur. Lalu dia punya keinginan, lau kana li mithlu ma kana li fulan la amiltu mithla ma amila fulan. Andaikan saya punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh fulan, maka saya akan beramal sebagaimana yang dilakukan oleh fulan. Pak, kalau saya punya duit, Pak, saya itu pengen haji, kalau bisa menghajikan orang tua,
Saya bisa umroh, bisa mengumrohkan orang tua, bisa bangun masjid kalau saya punya duit. Diucapkan dengan kejujuran niat yang ada dalam hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahuma fa'ajruhuma sawa. Dengan niatnya orang ini pahalanya sama. Sehingga orang yang kedua ini turut mendapatkan pahala niat sebagaimana orang yang pertama, sebab dia punya niat yang baik dikendalikan oleh ilmu dan pemahaman agama yang dia punya. Yang ketiga, wa rajulun razaqahullahu malan wala ilma. Ada orang yang dia dikasih harta tapi enggak punya ilmu agama. Fala yattaqi fihi rabbah wala yasilu bihi rahimah wala ya'lamu fihi haqqah. Tidak dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, tidak dipakai nyambung silaturahmi, dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Bapak Ibu tolong catat bagian ini ya. Dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini manusia tipe yang paling rendah tingkatannya. Diberi potensi, tapi dia tidak bisa memanfaatkan potensinya sebab dia nggak punya ilmu agama. Tayyib, Pak, barangkali di antara kita termasuk di antaranya. Contohnya gimana contoh kasusnya? Di antara sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk manusia tipe yang ketiga ini adalah orang yang tidak tahu tentang kewajiban hartanya. Kewajiban harta yang paling asasi itu apa, Pak? Zakat. Kewajiban harta yang paling mendasar adalah zakat. Sekarang kalau misalnya Anda diminta, tolong hitung bagaimana cara Bapak membayar zakat mal Bapak. Kalau sampai ada orang yang nggak tahu, saya nggak ngerti Mas. Lah selama ini gimana Pak? Pokoknya kalau ada orang butuh duit ya tak kasih. Masjid butuh duit tak kasih, ada fakir miskin tak kasih. Tapi saya nggak tahu gimana cara ngitung zakat, harta saya ini sudah wajib dizakati atau tidak. Terus komponen dari harta saya yang wajib dizakati apa saja, saya tidak ngerti. Mohon untuk diwaspadai Pak. Ketidaktahuan seperti ini ojo diterusno Pak. Jangan dibiarkan. Terus gimana? Sampean kudu ngerti bagaimana kewajiban bayar zakat. Kecuali kalau jenengan bukan termasuk orang yang wajib zakat. Bisa jadi ada orang yang wajib zakat merasa tidak wajib zakat, malah nyadong golek zakat. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi kan? Sehingga kalau dia tahu bahwasannya dia itu punya tabungan, punya harta, dan dia sebagai muslim tentu saja tahu bagian dari rukun Islam adalah zakat. Dia harus tahu bagaimana cara ngitung zakat, bagaimana cara bayar zakat. Masih banyak kaum muslimin yang nggak ngerti. Sampai kadang kita pernah ketemu sama orang ya. Dia bukan tipe orang yang pelit, bukan. Orangnya royal. Cuman sampai beliau usia lanjut, usianya 60-an ke atas, itu nggak ngerti bagaimana cara ngitung zakat. Mas, rumah itu dizakati nggak Mas? Nggak zakati. Kalau mobil tidak, sawah tidak. Perabotan-perabotan tidak. Pak, Bapak ngitung zakatnya gimana? Tidak tahu saya, tidak ngerti. Masya Allah. Saya yakin seperti ini banyak kaum muslimin yang mengalami. Kalau kejadian itu ada pada diri kita, berarti karakter manusia yang ketiga tadi kita punya. Berarti sifat manusia jenis yang ketiga yang disebut oleh Nabi dengan gelar apa? Tingkatan yang paling rendah, bi akhbathil manazil, ada pada diri kita. Waliyadzubillah. Makanya ojo diterusno Pak, jangan dibiarkan kayak gini. Kabeh muslim yang punya harta harus tahu kewajiban zakat. Baik, saya tegaskan bahwa yang wajib bayar zakat adalah mereka yang punya harta sebesar 1 nisab. 1 nisab itu berapa?
85 gram emas. Kalau diuangkan kurang lebih 80-an juta. Sekarang 1 gram berapa? 960 kali 85, coba dihitung Mas. Coba dihitung. Punya kalkulator beras nggak? Berapa? Berapa? 80? 81. Anggaplah misalnya 82 juta. Maka Bapak kalau punya harta sebesar 82 juta wajib zakat. Wah, rumah saya magrong-magrong ya 1 miliar. Kendaraan, belum lagi tanah, pekarangan, Tupperware istri saya itu aja jero-jero ya. Sampai detail, wah nanti ranjang, perabotan. Oh berarti orang ini nggak tahu cara ngitung zakat. Kalau sampai dia itu kebingungan dengan rumahnya, dengan tanahnya, dengan kendaraannya, berarti dia tidak bisa dan tidak tahu cara ngitung zakat. Harus dipelajari Pak ya. Belajar di mana Mas? Belajar di mana kira-kira? Silakan Anda cari kajian tentang masalah zakat. Setiap muslim wajib ngerti tentang bagaimana cara ngitung zakat. Komponen zakat mal yang dihitung itu apa saja? Komponennya apa saja yang dihitung? Terus bagaimana cara ngitungnya? Kemudian belum lagi yang para pedagang, dia punya tambahan untuk harus ngitung stok. Karena kajian kita tidak membahas itu, maka saya tidak nyinggung detail. Cuman saya kasih trigger. Saya kasih trigger, Anda kalau tidak ngerti ngitung harus segera dimengerti. Nggak boleh dibiarkan. Sebab orang yang nggak tahu bagaimana cara ngitung zakat masuk kategori jenis manusia yang ketiga tadi. Gimana? La ya'lamu fi haqqah, dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak tahu bagaimana cara bayar zakat dan seterusnya. Alhamdulillah kalau Anda punya ustadz yang dekat ya, terus minta bantuan, Pak Ustadz bisa nggak minta tolong ngitungkan zakat saya. Cuman kalau ngundang Ustadz kan jadinya rahasianya terbongkar. Biasanya orang kalau punya rekening dirahasiakan atau tidak Pak? Punya rekening Pak? Punya, berapa Pak? Rahasia ya. Sedikit ya rekeningnya ya, cuman 3 atau 4 kan sedikit. Isinya yang kita nggak tahu. Kita ketika punya harta rata-rata kita ingin merahasiakannya. Baik, nggak jadi masalah, sah-sah saja orang merahasiakan tabungan, merahasiakan harta. Tapi dia harus tahu bagaimana cara ngitung zakatnya. Nggak boleh nggak tahu. Taib, manusia yang keempat. Yang keempat kata Nabi SAW, wa rajulun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Orang yang keempat adalah orang yang nggak dikasih harta, nggak dikasih ilmu. Wes kere ra ngerti agama. Itu miskin dunia akhirat Pak ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, lalu dia menyatakan niatnya, lau kana li mithlu ma kana li fulan. Andaikan saya punya harta seperti yang dimiliki oleh fulan, la amiltu ma amila fulan, maka saya akan beramal seperti orang ketiga tadi, yang dia habiskan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah, tidak digunakan untuk mendukung takwa kepada Allah Ta'ala. Lalu kata Nabi SAW, fahuma biniyatihi fawizruhuma sawa. Orang yang keempat ini dengan niatnya punya dosa yang sama sebagaimana orang yang ketiga. Sebagian ulama mengatakan begini, dan ini penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab. Orang kalau punya niat nggak baik, terkadang kan muncul lintasan batin ya, lintasan batin nggak baik yang ada pada diri seseorang. Orang kalau punya niat nggak baik, tolong niat itu jangan diucapkan. Lintasan batin yang tidak baik, apabila hanya sebatas lintasan batin,
lalu kita berusaha untuk menolaknya, maka akan hilang dan itu tidak dihisap. Itu tidak dihisap. Tapi kalau bertahan sampai akhirnya jadi azam sehingga jadi niat, nah itu yang dihisap. Itu yang dihisap. Allah Ta'ala berfirman, wa in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian nampakkan, yuhasibukum bihillah, itu akan dihisap oleh Allah. Dan itu berlaku bagi amalan yang diinginkan oleh seorang hamba lalu sudah sampai pada tingkatan niat. Nah, kalau sudah sampai diucapkan, maka ini jadi dosa. Ini jadi perbuatan dosa. Karena itu orang ini ya, dia itu nggak punya potensi, duit ran duwe, dia nggak punya harta, sudah, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang menjadi keinginannya. Tapi keinginannya besar. Lalu keinginan itu diungkapkan dalam ucapannya, kalau saya punya harta sebagaimana dimiliki oleh fulan, wah nanti di kampung kita buka konser musik, tak undang biduan, tak undang ini, nanti semua masyarakat iso mendem bebas misalnya. Saat dia punya niat seperti itu dan diucapkan, kata Nabi SAW, dengan niatnya dosanya sama. Nyun sewu ya, kadang kan kita ini spontan. Orang kalau wis seloro hati Pak, itu apa yang ada dalam hatinya bisa jadi lebih menakutkan ketika diucapkan di bibirnya. Dalam berkendara misalnya, lalu ada orang yang jengkel karena dia diklakson atau karena dia diserempet atau apa. Saking jengkelnya sampai nyun sewu ya, ada sebagian orang yang punya keinginan, nek raneng kene tak pateni gue. Masya Allah ya, keduren dia kan. Saking jengkelnya itu sampai dia menyatakan mau membunuh, hanya gara-gara masalah klakson atau apa, sakit hati ketika di jalan. Atau orang misalnya berurusan dengan orang lain, lalu dia merasa kerepotan, dia merasa kerepotan, urusannya nggak lancar, bolak-balik kok ditolak, akhirnya kadang muncul kejengkelannya sampai dia mengungkapkan kalimat yang itu andaikan jadi niat betul itu bisa perbuatan dosa. Monggo aku kalau andaikan saya tidak takut dengan masa depan keluarga aku, wis tak pateni wong iki. Nah, misalnya. Karena dia khawatir nanti tidak mlebu penjara. Kalau sampai itu diucapkan, maka berarti sudah jadi apa? Sudah jadi pernyataan niat dan itu jadi dosa. Makanya kadang perasaan jengkel apapun itu lintasan batin Pak. Keluar masuk, kadang datang, kadang hilang di saat emosi kita tidak tenang. Pulang kerja stres, di jalan macet tambah stres, campur truk, campur debu dan seterusnya. Masya Allah, orang puncak stres bertumpuk-tumpuk di situ. Belum lagi mikir utang, engko ning omah padu karo bojo. Bertumpuk-tumpuk itu ya. Jadi sensitif dia ini. Jadi dia sangat sensitif. Nah, tolong yang sensitif ini tahan kuat-kuat, jangan sampai mengeluarkan sesuatu. Begitu mengeluarkan sesuatu, yang keluar adalah magma. Hawa panas, kalimat-kalimat yang enggak benar, dan sampai pada keinginan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan yang besar, kedoliman yang besar. Dan itu ketika dilakukan, kalau diucapkan bisa sampai pada derajat, kata Nabi SAW, huma biniyatihi fawizruhuma sawa. Dengan niatnya dosanya sama, maka hindari sebisa mungkin. Tayyib. Kita kembali ke sini. Anda bisa perhatikan ya, apa yang menjadi pengendali seseorang sehingga dia bisa untuk selalu menjaga agar hartanya bisa bernilai positif. Jawabannya apa tadi? Ilmu agama.
Karena ketika seorang hamba punya ilmu agama, dia akan kendalikan potensinya untuk menuju kebaikan. Dia akan kendalikan potensinya untuk memberikan manfaat bagi umat. Tayyib, jamaah dimulakan Allah. Insya Allah kajian kita nggak panjang ya, karena melihat suasana jamaah matanya sudah merah, berarti harus diakhiri. Ngantuk nggak? Yang jujur ya. Nah, karena itulah dulu ada sahabat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipuji orangnya dan dipuji propertinya. Orangnya dipuji, hartanya dipuji. Siapa beliau? Sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam, dan sebelum masuk Islam tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, dulu saya pernah berbuat baik kepada si A, pernah berbuat baik kepada si B, pernah membebaskan budak, pernah membantu orang yang membutuhkan, pernah ngasih utang, pernah ini, pernah ini, pernah ini. Apakah semuanya aku bisa mendapatkan manfaatnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslamta ma'a ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam bersama dengan amal soleh yang pernah kau lakukan di masa silam ketika kau kafir. Dan itu salah satu di antara kemurahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Motivasi bagi para hambanya agar mereka semangat untuk bertaubat kepada Allah, agar mereka mau masuk Islam, menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan, orang yang masuk Islam maka amal pahalanya di masa silam, maka amalnya di masa silam yang baik-baik dicatat sebagai amal soleh dan menambahkan pahala baginya. Aslamta ma'ama aslafta min khairin. Engkau masuk Islam bersama dengan amal baik yang kau lakukan di masa silam. Karena itu ketika non-muslim pernah berbuat baik ya, non-muslim bisa nggak punya amal baik? Sangat bisa. Terutama untuk amal yang sifatnya sosial. Contohnya apa Pak? Ikut berkurban. Saat Idul Adha ada non-muslim yang nyumbang sapi, ada yang nyumbang kambing, itu boleh nggak diterima Pak? Boleh diterima nggak Pak? Silakan Anda terima. Dan sampaikan kepada beliau, terima kasih karena Bapak sudah menyumbangkan hewan kurban kepada kami. Insya Allah kambing Bapak kami sembelih sebelum sholat Id. Masya Allah. Maksudnya gimana Pak? Agar bisa disuguhkan yang pertama. Kalau disembelih sebelum sholat Id jadinya gimana jamaah? Karena tidak diperhitungkan sebagai apa? Kurban. Sebab yang memberikannya adalah non-muslim. Tayyib. Nah, kalaupun misalnya orang ini masuk Islam, maka amal soleh ini, kebaikan ini, amal sosial ini akan berubah jadi pahala yang diterima olehnya. Dan itu motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, hadis-hadis tentang seperti ini dikumpulkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi dalam kitab beliau yang berjudul Fadlul Islam. Fadlul Islam. Keutamaan-keutamaan Islam. Memberikan motivasi agar kaum muslimin bisa semakin baik dan bagi non-muslim agar mereka tertarik untuk masuk Islam. Tayyib. Padahal amal sosial yang dilakukan oleh non-muslim, Allah katakan dalam Al-Quran tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka itu ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga di situ Allah sebut nafkah karena ini berbicara amal sosial. Kalau ritual non sosial seperti sholat, puasa itu kan ritual non sosial ya. Sebab
Amal seperti ini yang punya kepentingan hanya pelakunya. Jelas kita bisa nyatakan non muslim kalau sholat diterima nggak Pak? Kenapa tidak? Karena di antara syarat sah ibadah sholat, ibadah puasa adalah harus muslim. Tapi untuk amal sosial seperti infak, itu kan bisa dilakukan oleh siapapun. Muslim bisa melakukannya, non muslim bisa melakukannya. Terus bagaimana kalau non muslim melakukannya? Allah nyatakan tidak diterima. Jika ibadah sosial saja tidak diterima, apalagi ibadah yang sifatnya pribadi. Contohnya sholat, berzikir, puasa, dan seterusnya. Tayyib, kembali ke sini. Nah, non muslim ini ketika masuk Islam, ibadah-ibadah sosialnya tadi dijadikan sebagai amal soleh dan menambah pahalanya. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam dan beliau mendapatkan jaminan oleh Nabi SAW, aslamta ma'ama aslafta min khairin. Engkau masuk Islam bersama amal soleh yang dulu kau kerjakan. Tayyib. Kemudian sahabat Amr bin As ini pernah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima di sebuah peperangan. Adik-adik tolong tenang ya. Yang main di kolkas bisa tenang dulu. Yang di atas bisa tenang. Taib, semuanya duduk mendengarkan. Taib, kita lanjutkan. Sahabat Amr bin As tadi ditunjuk sebagai apa? Panglima perang. Sampai akhirnya beliau menang. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih ghanimah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih ghanimah. Ghanimah itu halal atau haram, Pak? Halal atau haram? Halal. Kenapa? Apa dalilnya kalau itu halal? Allah yang menghalalkan. Dan ghanimah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai harta pilihan untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad SAW sumber pendapatan beliau dari ghanimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Allah jadikan sumber rizkiku berada di bawah bayang-bayang tombakku. Baik, ada orang yang protes, masa kok kayak gitu Pak, kayak mengajarkan perampokan. Tunggu dulu, jangan komentar demikian. Karena Allah yang memilihkan ini untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan harta terbaik yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah ghanimah. Sebab harta itu didapatkan dari hasil amal saleh yang tinggi tingkatannya, yaitu jihad. Terus berarti kan itu mengambil harta orang lain. Kalau kaum muslimin kalah, hartanya diambil enggak? Diambil. Dan itu memang aturan perang. Sehingga ketika sebuah negara berhasil mengalahkan negara yang lain, maka dia akan mengambil kekayaan yang dimiliki oleh negara itu. Maka demikian pula ketika terjadi peperangan antara muslim dan non muslim. Siapa yang menang, dia akan mengambil kekayaan yang dimiliki oleh lawannya. Dan itu aturan yang disepakati oleh seluruh agama, apapun latar belakang agamanya. Maka jangan saling menuduh dulu, lihat aturan umum dalam masalah peperangan. Baik, kembali ke sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah kepada sahabat Amr bin As. Maka beliau mengatakan, enggak ya Rasulullah, inni la adkhulu fil Islam min ajlil mal. Aku masuk Islam bukan karena tujuan ingin mencari harta. Dan sebagian orang-orang Badui, mereka masuk Islam karena ingin dapat harta. Sampai dulu ada yang mengatakan Muhammad itu orang yang suka bagi-bagi harta. Sebab Nabi SAW sering memberikan ghanimah. Ada yang orang dikasih 100 onta, ada yang dikasih sekian kambing, ada yang dikasih sekian-sekian. Itu biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau bukan tipe orang yang suka memendam harta. Nabi SAW suka memberikan ghanimah.
Makanya banyak masyarakat Arab Badui yang mengatakan Muhammad ini suka bagi-bagi harta. Itu yang membuat mereka tertarik masuk Islam. Banyak di antara mereka yang tertarik karena itu. Amr bin As ketika dikasih boleh mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk ke dalam Islam bukan karena tujuan harta, namun karena cinta kepada Allah Ta'ala." Kemudian Nabi SAW tetap memaksa kepada sahabat Amr, "Khudh ya Amr, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih." Pokoknya harus tetap kamu ambil wahai Amr, karena sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, yang dipegang oleh orang yang saleh. Jadi ada orang yang orangnya dipuji, hartanya dipuji. Anda bisa lihat kapan harta itu tergolong sebagai harta yang saleh. Saat orang itu mendapatkannya dengan cara yang tidak bernafsu. Kalau ada diterima dengan baik, kalaupun tidak ada bagi dia biasa saja. Amr bin As radhiyallahu anhu tidak mengharapkan ghanimah meskipun sampai beliau dikasih oleh Rasulullah SAW, sehingga didapatkan dengan cara yang tidak terlalu bernafsu. Dan yang kedua, semuanya dimanfaatkan untuk mendukung amal saleh, sehingga harta itu memberikan manfaat bagi umat. Tayyib. Nilai kemanfaatan itu diukur dari sejauh mana bisa mendukung takwa. Semakin bisa mendukung takwa, semakin tinggi derajat keutamaannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Janganlah kalian memiliki teman dekat kecuali wong mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa? Kalau ada orang datang ke rumah bapak bertamu, sebelum Anda memberikan suguhan, tanya dulu, ente bertakwa enggak? Enggak bertakwa. Kalau begitu enggak ada air minum mengalir di sini. Masya Allah. Enggak ada suguhan, kita garingan saja. Kayak gitu Pak. Kamu sholat enggak tadi? Sholat, baik, kami kasih suguhan. Setelah sholat ngapain? Dzikir, tambahi jajan. Begitu Pak kira-kira? Tidak. Apakah hadis ini mengajarkan kita untuk jadi orang pelit? Tidak. Terus apa makna dari hadis? Sampai Nabi SAW menyebutkan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. An-Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan. Imam An-Nawawi rahimahullah pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa adalah perbanyaklah berteman dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Karena ketika temanmu adalah orang-orang yang bertakwa, maka saat hartamu itu nyiprat keluar, yang menerima adalah orang-orang yang dekat dengan kamu, dan itu orang yang bertakwa. Dan ketika harta itu dimiliki oleh orang yang bertakwa, berubah jadi amal saleh. Kita kasih misalnya ke santri yang menghafalkan Quran, maka harta itu berubah menjadi hafalan Al-Baqarah, Masya Allah. Kita kasihkan kepada mereka yang sedang belajar ilmu agama, harta itu berubah menjadi ilmu agama yang disebarkan di tengah masyarakat. Dan kondisi yang lainnya, ketika sebuah harta itu diberikan untuk kegiatan yang mendukung takwa, maka akan berubah menjadi amal saleh. Itulah yang diharapkan dari seorang muslim, agar hartanya semakin berkah, tidak hanya sebatas dimanfaatkan, tapi pemanfaatannya dikendalikan dengan ilmu yang dia miliki. Dan kita secara umum lebih pintar mengumpulkan daripada memanfaatkan. Itu teori umum ya. Saya sudah sangat sering menyampaikan ini. Antara uang yang diinfakkan dengan yang ada di tabungan, lebih banyak yang diinfakkan.
infakkan. Kembali. Masya Allah. Perlu dibuktikan, Pak. Ada anggota infak nggak di sini? Tidak menerima infak ya? Antara uang yang diinfakkan dengan yang disimpan dalam tabungan, Masya Allah, berapa persen? Kecil banget. Padahal kita kalau masuk masjid bawa uang 100.000, masuk kota infak 100.000, rasanya gimana Pak? Besar ya. Anda kalau datang ke mall bawa duit 100.000, bapak-bapak ya, datang ke mall bawa duit 100.000 sendirian, masih pede Pak. Kalau sudah datang ke mall bawa duit 100.000 bareng istrinya, grogi dia. Betul Pak? Ini saya nggak cerita pengalaman pribadi ya Pak. Ini pengalaman kita bersama ya. Sebab biasanya orang kalau menggunakan harta untuk hal yang mubah itu rela keluar besar. Tapi kalau orang menggunakan harta untuk kegiatan yang sifatnya bisa mengantarkan kepada akhirat, dia apa kan Pak? Hemat-hemat ya. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Kita sampai jam berapa Pak? 8.30. Baik, 5 menit jamaah bertanya atau saya yang bertanya? Baik. Jawaban ya, Masya Allah, baik. Jawaban atau pertanyaan? Silakan jamaah, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Masya Allah. Kita dahulukan, monggo yang sudah megang mic. Nanti antrian yang megang mic ya, silakan. Semoga Allah melimpahkan adik-adik itu semuanya dengan anugerah rahmat taufik hidayah inayah maghfirah berkah ridho dari Allah. Amin. Yang kedua, saya pertama di akhir seperti ini, Allah insya Allah akan bukan doa kita. Masya Allah. Saya ingin sekali Ustaz berdoa untuk kita semua yang ada di sini supaya bisa istiqomah dan menghidupkan dari rumah-rumah dan doakan semua kita meninggal di atas sunnah dan terutama seperti yang Allah jelaskan kita itu bisa wafat dengan sebagai muslim yang patuh dan bisa husnul khotimah dan bisa membaca la ilaha illallah. Masya Allah. Dan semoga kita semua yang ada di sini Ustaz bisa dikumpulkan kelak bersama para nabi, para rasul, para sahabat nabi itu dan para syuhada serta siddiqin. Terima kasih. Saya mohon sebaik-baik umat adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan kita selamat, orang lain juga selamat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Tayyib. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan kelimpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semuanya. Insya Allah nanti kita akan baca doa di bagian akhir sesi. Selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik, barakallahu fiik. Baik, kita jawab dengan ringkas ya, karena waktunya terbatas. Adik-adik silakan tenang, insya Allah sebentar lagi kita pulang. Apa hukumnya beli dengan cara sebagaimana yang tadi diceritakan? Di antara syarat jual beli emas harus dilakukan yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Nabi SAW mengatakan adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah sawaan bisawain mithlan bimithlin yadan biyadin. Emas dengan emas, perak dengan perak, kalau dipertukarkan harus tunai sama, yadan biyadin, dilakukan dari tangan ke tangan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, adzabu bidzab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu bahasa kita nyoh. Artinya keduanya harus ada di majelis akad dalam waktu yang sama. Karena itu jika ada orang yang membeli emas, salah satu lebih dulu, baik uangnya lebih dulu maupun emasnya lebih dulu, ini masuk kategori riba nasi'ah. Jadi hukumnya tidak boleh. Sehingga pastikan ketika itu dilakukan, maka harus bersamaan di satu majelis akad. Kalau tidak bisa Pak, sistem mengharuskan demikian, ya berarti Anda beli di tempat yang lain gitu saja. Sehingga kalau tidak bisa beli di sini, Anda bisa beli di tempat yang lain. Dan tidak mendesak orang harus punya barang itu. Kan tidak ada ceritanya ya. Kalau Bapak nggak punya emas ini gimana? Mati nanti saya Pak Ustadz. Masya Allah. Jenengan apa emasnya dipakai bantal? Oh nggih Pak Ustadz. Nega bantalan emas aku mati. Nah, kalau seperti itu mungkin ya kita bisa nyatakan sebagai alasan darurat. Tapi kalau hanya sebatas untuk penyimpanan harta, ya tidak perlu harus sampai direwangi ngelakoni itu dosa. Sehingga lakukan dengan cara yang bijak, yaitu jangan sampai melanggar larangan. Silahkan membeli emas, silahkan menyimpan duit dengan emas, namun tidak boleh melanggar aturan syariat. Tayyib. Dan gak jaminan ya, menyimpan emas itu lebih tahan pada resesi ekonomi. Sekarang kan yang paling banyak ditakutkan orang adalah resesi. Sudahlah, tawakal kepada Allah. Karena yang nanggung rizki bukan perusahaan tempat kita bekerja, bukan harta yang kita punya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada orang yang punya harta dan dia misalnya mau menyimpannya, silahkan, tapi jangan sampai terlalu ketakutan jatuh miskin disebabkan karena adanya gelombang inflasi yang barangkali akan bisa mengenai siapapun. Tawakal Allah. Tayyib. Nah, untuk ketiga yang tadi disampaikan, semuanya riba nasi'ah Pak, karena tidak tunai ya. Solusinya ya, intinya tadi ada barangnya, ada uangnya. Kalau uangnya pakai ATM boleh nggak? Boleh. Sehingga Anda pakai EDC, Anda pakai mesin EDC, transfer di tempat dan barangnya ada di tempat. Udah ini transfer ya, 90 juta, biar nggak perlu ke kantor bank. Anda transfer 90 juta, transfer, ada barangnya, selesai. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik. Cukup Bapak? Baik. Agar kita bisa menjadi seorang muslim yang berkah, ilmunya berkah, kuncinya satu, yang pertama, kita wajib belajar ilmu wajib. Wajib belajar ilmu wajib. Napa Pak niku ilmu wajib? Ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang muslim pasti dia berdosa. Misalnya tentang cara sholat, gak ngerti, akhirnya sampai dia sholatnya melanggar, sampai batal, dosa. Tentang cara wudu, sampai akhirnya wudunya batal. Nyun sewu, kadang sikut niku sering garing Pak ketika wudu. Tungkak-tungkak itu juga kadang garing ketika wudu. Dan orang kadang gak perhatian. Krane dibuka lebar, tapi mong sikile di maju mundur, tungkae garing. Kemudian dia sholat. Kalau seperti itu cara
ibadah yang dia kerjakan dan dia tidak ada perbaikan, maka berarti dia meninggalkan ilmu wajib. Ilmu wajib yang lain adalah berkaitan dengan masalah zakat yang tadi kita sampaikan, tentang bagaimana puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Setiap muslim tidak boleh tidak tahu ilmu wajib. Siapa yang enggak tahu ilmu wajib, dia berdosa. Baik. Yang kedua, setelah kita mengetahui ilmu wajib, kewajiban kita adalah ku anfusakum waalaikum nar. Ajarkan kepada keluarganya. Bojone dijak ngaji, anake dijak ngaji, ngerameni. Ya dijogo ya. Boleh dijak ngaji tapi dijogo. Sehingga sama-sama pendidikan itu seragam dalam satu keluarga. Selanjutnya, jika bisa diajarkan ke tetangga, ajarkan ke teman, ajarkan. Semampu yang bisa kita lakukan, minimal kalau jenengan punya WA, kasih link kajian. Nah, ini monggo insyaallah gampang ditompo. Berikan link. Barangkali dia dengerin sambil tiduran. Mungkin sambil merem-merem tapi krungu, Pak. Dan justru biasanya orang itu kan ya, dia mendengarkan kajian di waktu-waktu sisa. Wes ngantuk-ngantuk itu kayak gelem ngaji. Tapi itu terkadang menancap dalam hatinya. Apa istilahnya itu kalau dalam ilmu psikologi? Jadi kan kadang ada orang ngasih doktrin ke anaknya itu sebelum tidur. Tapi itu nancap, Pak. Nah, ternyata sebagian orang itu melakukan praktek seperti itu ketika kajian. Alhamdulillah, dakwah Ahlussunnah semakin tersebar di masyarakat. Salah satunya melalui link YouTube yang jenengan sebarkan di grup. Nah, mungkin cuma nyebarin aja. Nanti ada yang komentar, tetangganya yang nggak setuju, diamin aja, Pak. Wong kita maksudnya bukan untuk debat kok, tapi maksudnya apa? Dakwah. Udah kasih, setuju nggak setuju biarin aja. Dan nggak perlu baca komennya, clear chat. Nah, insya Allah aman ya. Itu lebih menjaga batin. Timbangannya diwoco, wah tambah lorati, Pak. Udah clear chat selesai, insya Allah aman. Kritikan dan komentar orang yang kira-kira tidak perlu ditanggapi, cukup clear chat, insya Allah aman. Jaga hati dengan cara seperti itu, biar kita tidak terlalu sering loro hati. Selanjutnya jangan lupa banyak berdoa kepada Allah. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah jadikan majelis ini majelis yang berkah. Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma taqabbal amal akhina Burhanuddin rahimahullah. Ya Allah, terimalah amal saudara kami Bapak Burhanuddin yang telah mewakafkan masjid ini, dan semoga Allah jadikan, ya Allah jadikanlah masjid ini masjid yang berkah, bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.